Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nurun nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala pujian hanyalah milik Allah semata. Tidak ada pujian dan sanjungan kecuali bermuara hanya kepada Allah yang maha terpuji dan maha memiliki keagungan. Dan bagi hamba-hamba Allah yang beriman adalah mereka yang senantiasa menyampaikan salam dan salawat buat Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga beliau yang suci dan para sahabat beliau yang mulia. Dan bagi kita yang senantiasa menyampaikan salam dan salawat, akan menjadi pembuka jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah ila yaumil akhir nanti. Saya atas nama pembina dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul Menapaki Sirah Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sahabat kreatif remaja masjid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di minggu akhir di bulan Rajab. Bersyukurlah bagi orang-orang yang berkesempatan melakukan segala rangkaian ibadah di bulan Rajab ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan bulan Rajab ini sampai memanjatkan doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuhnya setelah itu, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Rajabun syahruz zar'i wa Sya'bana syahrus saqi wa Ramadana syahrul hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka dari itulah, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, beristighfar, bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana kisah yang telah masyhur bahwa pada bulan Rajab terdapat peristiwa yang sangat mengagumkan, peristiwa yang dahsyat, yaitu perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ketujuh dalam semalam. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus langit ketujuh atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menunggangi burak bagi masyarakat Arab jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar berkata, seandainya ada berita yang lebih dahsyat dari itu, dan itu memang keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mempercayainya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan orang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Khalifah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang dipercaya. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj diabadikan Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat kreatif remaja masjid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dijelaskan bahwa Dia Allah melimpahkan nikmatnya kepadanya dengan memperjalankan Rasulullah di suatu malam. Di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban alam malakut dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad menceritakannya melalui sabdanya. Aku, kata Rasulullah, diberi burak, yaitu seekor hewan yang berbulu putih. Tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, aku keluar dari Masjidil Aqsa. Datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan. Yang satu berisikan khamar, sedangkan yang lain berisikan susu. Rasulullah memilih cawan yang berisikan susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, yaitu agama Islam. Sahabat kreatif remaja masjid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kisah yang dapat dipetik dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, Isra wal Mi'raj adalah perkara yang hak, perkara yang sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada keraguan sama sekali meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau.
Semua peristiwa yang menakjubkan itu terjadi dalam rangka mengukur ketebalan iman manusia-manusia yang beriman. Kisah kedua yang dipetik dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah, Nabi dibedah dadanya, Nabi dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih, karena Nabi maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Simtud Durar Habib Ali Al-Habsyi, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbi adha, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin." Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam yang masih banyak melakukan kesalahan, bahwa pada saat kita akan melaksanakan sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan dunia. Inilah yang menjadikan Allah menggunakan lafaz dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat, bukan if'alus sholah, kerjakanlah sholat. Yang maknanya adalah isyanus sholati bihuquqihal zahira wa huquqihal batinah. Melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat rukun sholat yang zahir dan syarat rukun yang batin. Untuk itulah, inilah yang menjadi hal yang utama dalam rangkaian perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kewajiban sholat inilah yang merupakan tonggak utama amanah yang dititipkan Allah kepada Rasulullah dalam perjalanan suci beliau, yaitu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dengan sholat yang khusyuk, kita akan merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita malu untuk menuruti hawa nafsu kita. Kita malu untuk berkata kotor, kita malu untuk berbohong. Justru sebaliknya, kita akan senang melakukan segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keimanan kepada kita. Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk, dan insya Allah kita mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menunaikan segala apa yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.